ekosistem pemerintahan berbasis elektronik, dan kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE dari Kemenpan RB. Ini menjadi penting bagaimana transparansi kita lakukan, digital ekosistem kita lakukan dalam rekrutmen BUMD, rekrutmen di setiap kepala-kepala dinas UPT dan seterusnya. Mohon maaf Ibu Khofifah, jadi apa yang tadi disampaikan ini agak sedikit paradok, karena ternyata semua sistem berbasis elektronik yang ada di Jawa Timur tidak membebaskan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus korupsi yang sangat banyak. Itu artinya tidak efektif, tidak efisien, dan juga tidak bisa dijalankan. Banyak di beberapa wilayah mereka kekeringan, para petani mengeluh tidak adanya pupuk, para penderita sakit saat dia kena sakit kanker, di mana setiap bulan dia harus kemo, dia harus pergi ke Surabaya yang biayanya cukup mahal. Tidak ada yang mendengarkan itu. Pertanyaannya, di manakah birokrasinya? Pemirsa, malam ini 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024 akan beradu ide dan gagasan dalam debat pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024. Debat ketiga ini mengambil tema akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Bersama saya Zilvia Iskandar, inilah live event debat pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024. Dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini dari lokasi berlangsungnya debat, yaitu di Convention Hall Grand City Surabaya. Sudah ada rekan kami, jurnalis Metro TV Belinda Firda yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Belinda, apakah semua paslon sudah hadir di arena debat? Zilvia dan pemirsa, selamat malam. Untuk suasana jelang debat malam hari ini, debat ketiga atau debat pamungkas calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur 2024 sudah mulai dipadati oleh para pendukung. Kalau kita melihat di belakang saya, Zilvia dan juga pemirsa, ini adalah suasana pintu dari para pendukung yang nantinya bisa memasuki area venue debat. Karena memang kalau kita mengingat pernyataan dari KPU Jawa Timur, tidak ada hal yang berbeda signifikan antara debat kedua dan juga ketiga, yakni untuk para pendukung ini dibatasi hanya sekitar 100 maksimal untuk para pendukung bisa memasuki venue debat. Sedangkan di debat pertama ini memang diberikan kelonggaran 150 pendukung bisa memasuki area. Namun karena beberapa evaluasi, akhirnya untuk debat kedua dan juga debat ketiga ini hanya dibatasi maksimal 100 pendukung yang bisa memasuki area venue. Sementara ini kita melihat bahwa 1 jam lagi debat ketiga atau debat pamungkas akan dilaksanakan, yakni tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan berlangsung hingga pukul 22 atau jam 10 malam nanti. Dan para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini akan beradu gagasan. Perbedaan signifikan antara debat 1, 2, dan juga ketiga. Dan nantinya debat ketiga ini akan dibagi menjadi 3 segmen. Diawali terlebih dahulu para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur menyampaikan visi misinya, kemudian nanti debat antar pasangan calon, dan nanti di akhir akan ditutup dengan closing statement atau kesimpulan dari masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Sementara kalau kita berbicara tema dari debat ketiga atau debat pamungkas ini, KPU Jawa Timur akhirnya memilih tema berfokus pada pembangunan infrastruktur dan juga lingkungan. Kalau kita melihat tema detailnya untuk debat ketiga atau debat pamungkas, yakni akselerasi pembangunan infrastruktur, kemudian interkoneksitas kewilayahan, dan juga peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Dan nantinya tema utama ini akan di-breakdown menjadi 8 subtema, diantaranya ada terkait penanganan air bersih, kemudian sampah, kemudian juga infrastruktur, transportasi, dan juga telekomunikasi, serta yang lain sebagainya.
Dan juga untuk tim pengamanan ini sudah berjaga sejak sore tadi, Sylvia dan juga pemirsa. Kalau ditanya terkait apakah ketika pasangan calon sudah datang di Grand City Surabaya, tadi sekitar pukul 18.22 waktu Indonesia Barat, baru pasangan Khofifah dan juga Emil, yakni paslon nomor urut 2 yang tiba di venue. Dan kita tadi sempat bertanya bagaimana, apakah ada persiapan khusus, kemudian bagaimana perjalanan kampanye selama ini. Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak, dan juga Arumi Bachsin tadi sempat menjawab bahwa memang cenderung memilih untuk merahasiakan strategi khusus yang disiapkan untuk debat pamungkas kali ini, karena ini menjadi debat terakhir sehingga ada persiapan-persiapan. Tugas Mbak Arumi juga nggak kalah padatnya itu. Mbak Arumi, ada tambahan bagaimana malam hari ini atau perjalanan kampanye kemarin? 4, mereka menyampaikan bahwa antusias masyarakat Jawa Timur ini menyambut baik dari kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Kalau kita mengingat di Pilgub Jatim 2024 kali ini nantinya akan ada 3 pasangan calon yang akan beradu gagasan malam hari ini, Sylvia dan juga pemirsa. Ada pasangan nomor urut 1, Lulu dan juga Lukman yang diusung oleh partai PKB, kemudian Khofifah dan juga Emil ini diusung oleh 15 partai, dan juga ada pasangan nomor urut 3, Risma dan juga Gus Hans yang diusung oleh PDI Perjuangan dan juga Hanura. Kita menantikan bagaimana ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur ini akan beradu gagasan, beradu ide dan juga saling debat di debat pamungkas kali ini. Sementara itu nanti kita ikuti kembali untuk debat pamungkas Pilgub Jatim 2024. Kembali ke studio, Sylvia. Baik, terima kasih Belinda atas laporan Anda. Jadi pemirsa, sampai sejauh ini menurut pantauan di lapangan, baru paslon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang tiba. Kita masih menantikan kehadiran dari 2 paslon lainnya. Sambil menunggu, kami akan mengajak Anda untuk mengulasnya. Paslon mana yang akan menguasai debat pamungkas Pilgub Jawa Timur hari ini? Dan akankah debat malam ini masih mampu mengubah konstelasi politik elektoral di Pilgub Jawa Timur? Sudah bergabung bersama kami juru bicara dari masing-masing paslon di studio Metro TV. Saya perkenalkan ada Gilbran Muhammad Nur, juru bicara pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Selamat malam, Gilbran. Malam, Mbak Sylvia. Terima kasih sudah hadir ya, Gilbran ya. Berikutnya juga ada Hendy Setiono, juru bicara pasangan Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak. Mas Hendy, selamat malam. Selamat malam, Mbak Terima Sylvia. kasih ya Selamat sudah malam, hadir di live event kita. Kita juga masih menunggu kehadiran dari Abdul Aziz, juru bicara pasangan Tri Risma hari ini, dan Zahrul Azhar Assunta atau Gus Hans, yang mudah-mudahan bisa segera bergabung bersama kami di sini. Dan tentu saja ada seorang panelis yang kami hadirkan, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Sylvia. Oke, apa kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah, ini kampung saya soalnya. Kampung Mas Adi, makanya kita hadirkan Mas Adi Praitno sebagai panelis. Ini adalah debat pamungkas ya, Bapak-Bapak dan juga Gilbran. Jadi tentu ini adalah bisa menjadi salah satu penentu, terutama bagi mereka yang belum menentukan pilihan atau masih bingung, masih bisa beralih dukungannya. Jadi ini adalah kesempatan, mungkin bisa dibilang salah satu kesempatan terakhir yang besar bagi para kandidat untuk bisa meyakinkan para calon pemilih. Oleh karena itu, tema debat pamungkas malam hari ini tadi adalah akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Gilbran, menurut Anda apakah tema ini akan menjadi dalam tanda kutip ya, makanannya Mbak Lulu dan Mas Lukman nih kalau yang kayak gini-gini? Tentu Mbak Sylvia, karena salah satu visi utama yang dirancang oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman adalah soal lingkungan hidup. Selain tadi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan percepatan ekonomi di Jawa Timur. Tapi satu hal yang perlu dicatat oleh pemirsa sekalian dan Mbak Sylvia dan teman-teman sekalian adalah bahwa satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah percuma ketika pembangunan infrastruktur itu berjalan dengan masif gitu ya, kemudian percepatan ekonomi berjalan dengan luar biasa pesat, tetapi pemerataan infrastruktur, kemudian interkoneksivitas antara satu daerah dengan daerah lain itu masih mengalami ketimpangan. Dan Mbak Lulu dan Mas Lukman sadar betul bahwa Jawa Timur ini merupakan provinsi yang sangat besar. Ada lebih dari 30 juta pemilih di sana. Sehingga ya kita nggak ingin, Mbak Lulu dan Mas Lukman nggak ingin pembangunan Jawa Timur itu hanya terkonsentrasi di
daerah-daerah tertentu di kota-kota besar yang ada di Jawa Timur. Jadi belum merata, masih ada ketimpangan pembangunan infrastruktur. Iya. Infrastruktur. Benarkah itu yang terjadi, Mas Hendy, di bawah kepemimpinan petahana Ibu Khofifah dan Mas Emil? Menurut Gilbran tadi masih banyak ketimpangan pembangunan infrastruktur dan juga gap yang jauh antar wilayah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Silvi, terima kasih juga Mas Gilbran. Jadi tentunya pasangan Ibu Khofifah dan Mas Emil menyatakan komitmennya untuk menjadikan Jawa Timur semakin maju sebagai provinsi yang terkoneksi. Nah, dalam hal ini langkah konkretnya pasangan Khofifah Emil akan mendorong akselerasi pembangunan Jawa Timur sehingga penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia bisa dihubungkan melalui Jawa Timur. Kalau kita lihat calon wakil gubernur Mas Emil Dardak, gelar S3-nya atau doktornya di bidang akselerasi pembangunan dan infrastruktur. Tentu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas beliau, sesuai dengan background pendidikan yang saat ini beliau diamanahi kembali sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Nah, konektivitas ini ada 3, melalui udara, laut, dan juga darat. Kalau kita lihat dari jumlah bandara di Jawa Timur, ada 4 bandara komersial yang ada di Jawa Timur. Dan jumlah pelabuhannya saat ini berjumlah 70 pelabuhan, di mana 37 diantaranya adalah pelabuhan strategis. Sehingga ini menjadi lumbung dalam hal koneksi antara barat dan timur Indonesia bisa terhubungkan dengan baik. Sehingga kalau menjawab pertanyaan Mbak Silvi, termasuk juga menjawab statement dari Mas Gilbran, yang sudah dilakukan contohnya seperti apa? Transjatim. Contohnya, sudah menjangkau 5 koridor daerah di Gerbang Kertasusila, yang mana ini sudah menjangkau lebih dari 1,2 juta penduduk masyarakat Jawa Timur, terutama buruh dalam memperoleh transportasi yang murah. Dan tidak hanya 5 koridor saja, nantinya akan ditambah sampai 10 koridor. Dan Mas Hendy, mohon maaf, kita kembali lagi ya ke arena debat. Tampaknya sudah ada paslon yang hadir lagi. Kita ikuti. Apa pesan utama yang mau disampaikan Gus Hans malam hari ini? Ya, memang yang ingin disampaikan adalah tentang bagaimana kita menyampaikan kepada generasi Z dan juga generasi Alpha yang harus menjadi perhatian kepada mereka bagaimana kita mampu dan mau menjaga lingkungan hidup, terutama di wilayah-wilayah ekoton yang memiliki flora tersendiri yang tidak ada tempat yang lain, yang itu yang kita perhatikan. Kan ada 8 subtema, Gus Hans. Ini salah satunya terkait telekomunikasi. Nah, seperti apa nanti kira-kira program-program yang akan dicanangkan apabila terpilih? Ya, memastikan bahwa tidak ada lagi kebocoran data. Ya, karena memang selama ini kan kita mau digitalisasi. Bahkan Bu Risma juga mencanangkan tidak ada lagi kartu-kartuan, tapi semuanya menggunakan digital dengan menggunakan sidik jari. Maka pasti penguatan tentang pengamanan dari digital itu akan kita perkuat. Gus Hans, ini salah satu subtemanya juga berbicara terkait permasalahan sampah. Ini kayaknya masih terjadi di beberapa wilayah dan masih cukup serius. Kira-kira apa nanti program yang ditawarkan oleh Risma dan juga Gus Hans? Ya, kita harus pilah-pilah mana itu ranahnya kabupaten, mana ranahnya provinsi. Yang jelas kita akan mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 3R. Reduce, reuse, and recycle di rumah masing-masing. Dan itu perlu edukasi. Dan mungkin bisa jadi Pemkab saja nggak mampu untuk melakukan seperti itu, maka kita akan turun. Pemprov akan hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan tentunya selain itu kita juga akan membangun tempat-tempat sampah yang memang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan Bu Risma sudah membuktikan itu. Gus Hans, ini 9 hari lagi sudah memasuki hari Pilkada 27 November. Perjalanan kampanye selama ini seperti apa respon dari masyarakat? Ya, mengasihkan. Saya bertemu dengan banyak karakter orang, dan saya bertemu dengan banyak masalah yang selama ini saya tidak tahu dan semakin tahu, yang membuat saya menjadi semakin memahami tentang Jawa Timur. Misalnya berkaitan dengan kayak sekolah gratis, kenyataannya kan tidak gratis. Dan keluhan dari masyarakat itu menjadi masukan bagi kita bagaimana caranya memastikan bahwa nanti pada saat jika Allah kasih ijabah kepada kita, memastikan bahwa tidak ada lagi tarian-tarian sepeser pun untuk sekolah-sekolah SLTA di Jawa Timur. Pesan Gus untuk masyarakat bagaimana nanti di Pilkada agar menggunakan hak suaranya dan lain sebagainya? Ya, pesan dari saya kepada seluruh masyarakat, gunakan hak sesuai dengan hati nurani. Kalau misalnya ada yang memberi uang, memberi bansos, memberi apapun, terima saja bansosnya. Tapi sekali lagi gunakan nurani, cari yang bersih, cari yang resik, cari yang tidak bermasalah dengan hukum. Terima kasih, Gus Hans. Sama-sama. Semoga lancar malam hari ini. Terima kasih.
Oke, itu wawancara dari calon wakil gubernur ya, pasangan nomor urut 3, Gus Hans. Mewakili juga dari Mas Abdul Aziz Jubir dari Paslon 3 yang belum bergabung bersama kita di sini. Kami masih akan melanjutkan live event ini, pemirsa. Tentu kita ingin mengetahui pendapat dari panelis kita yang berasal dari Jawa Timur juga. Apakah problem-problem yang selama ini ada terkait dengan akselerasi pembangunan infrastruktur, kemudian juga interkoneksitas, dan juga tadi soal peningkatan kualitas lingkungan hidup mampu diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti. Sesaat lagi, pemirsa. Kembali lagi di live event debat pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024. Mas Adi, kalau melihat tema debat pamungkas pada malam hari ini akan jadi makanan siapa ya? Siapa yang akan lebih unggul dalam tema hari ini? Ya mestinya petahana jauh lebih unggul karena mereka itu sudah berpengalaman, mereka juga punya mapping dan punya data, termasuk problem-problem yang sebenarnya belum tuntas. Tapi karena petahana juga membawa cacat bawaan dalam tanda kutip, yaitu kelemahan-kelemahan yang pastinya akan diserang oleh kubu 1 dan 3. Nah, saya melihat di debat kedua itu kan yang banyak menyerang kubunya Mbak Lulu nih, yang menganggap bahwa ya Jawa Timur ini tidak baik-baik saja. Nah, kalau Bu Risma ini nyerangnya agak soft, kadang agresif, kemudian juga memberikan suatu hal yang diapresiasi. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya, malam ini sebenarnya kalau mau jujur, Hovifah dan Emil itu relatif diunggulkan karena sebagai petahana. Tapi kalau Mbak Lulu sama Bu Risma ini mampu memanfaatkan kekurangan yang ada selama Hovifah dan Emil jadi gubernur, saya kira ini akan menjadi satu perdebatan yang menarik. Contoh sederhana, di Madura itu Sylvia, tidak ada rumah sakit yang saya kira representatif. Jadi kalau ada orang Sumeneb, kampung saya, sakit agak berat, stroke misalnya, atau punya penyakit dalam agak serius, itu harus ke Surabaya. Sumeneb ke Surabaya itu butuh waktu sekitar 6-7 jam. Kalau masih umur panjang, alhamdulillah dapat rumah sakit yang bagus di Surabaya, tapi kalau enggak dia bisa wassalam. Jadi maksud saya adalah bangun dulu rumah sakit yang bagus, perbatasan antara Sampang dan Pamekasan, itu yang kemudian menjadi pembatas 4 kabupaten. Menurut saya cukup simpel dan sederhana. Nah yang kedua, kita kalau ke Surabaya sebenarnya agak jauh. Saat ini sudah ada bandara di situ, di Sumeneb, tapi memang ini soal mental model. Bagaimana orang-orang yang ada di Surabaya, di Madura maksudnya, pergiannya itu tidak harus menggunakan kendaraan pribadi, mungkin menggunakan pesawat, sehingga kita itu tidak membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh. Ini adalah success story dan sekaligus PR. Saya nggak terlampau peduli siapa yang jadi gubernur dan wakil gubernur, tapi yang paling penting ini kan PR-PR kecil yang terkait dengan infrastruktur. Yang kedua, kebetulan saya petani. Ini sudah berulang kali ganti gubernur, bupati, dan wali kota. Petani di Madura itu harus saya katakan tidak pernah makmur dan tidak pernah sejahtera. Jadi wajar kalau kemudian di Jabotabek ini diserbu oleh pedagang warung kelontong 24 jam dari Madura. Karena mereka lari dari kemiskinan. Mereka itu mencoba untuk mencari pekerjaan di Jakarta, buka warung 24 jam, karena bagi mereka menjadi petani tidak prospektif. Apa problemnya? Pupuk. Yang kedua apa? Soal irigasi. Musim panen, kemudian tidak ada yang kemudian membeli. Harga yang kemudian sesuai dengan batas-batas kemenangan. Jadi itu yang saya kira hal-hal yang sepele, baru bicara yang indah-indah. Bicara hal yang besar. Nah soal internet. Kita coba untuk melakukan bagaimana nyambung internet. Jangankan internet, sinyal handphone aja kalau saya mudik ini agak up and down-nya terlampau lama. Kadang butuh waktu sekitar 4 menit, ada informasi masuk melalui WA ataupun SMS, Sylvia. Ini kan sangat sederhana. Madura ini bagian dari Jawa Timur. Jadi jangan persepsikan Madura ini sudah memisahkan diri dari Berarti Jawa Timur. Anda sepakat dong Mas Adi bahwa masih ada ketimpangan, ketidakpemerataan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya? Kalau itu saya hakul yakin. Wajar kalau kemudian sebenarnya nanti siapapun yang berdebat, bahwa pemerataan itu, kesejahteraan itu bukan hanya ada di Malang, bukan hanya di Surabaya, dan di kota-kota besar lainnya ya. Tapi yang paling penting itu merata di pinggir-pinggir provinsi di Jawa Timur, yang saya kira memang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan apapun. Kalau main di Laut Selatan juga tahu kita infrastrukturnya. Masih banyak rumah-rumah hancur, masyarakat kita masih di bawah jurang kemiskinan dan seterusnya Sylvia. Nah ini yang paling penting sebenarnya adalah bukan seberapa hebat berdebat di panggung debat, tapi yang paling penting bagaimana komitmen mereka dan bilang di seluruh warga Jawa Timur kalau mereka jadi gubernur dan wakil gubernur, hakul yakin pemerataan itu akan dilakukan. Kemiskinan bisa dikurangi,
petani kemudian kembali happy menjadi petani, sehingga mereka itu tidak kemudian harus mengadukan nasibnya di tempat-tempat perantauan. Oke, masih ada catatan-catatan terkait dengan PR-PR yang masih bisa diselesaikan oleh pemimpin selanjutnya. Apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 1 kalau begitu, Gilbran, untuk bisa, tadi sudah bisa mengkritik. Ya. Nah, solusi yang akan diberikan apa? Tidak mungkin kita bisa memberikan solusi, Mbak, kalau kita belum mampu untuk mendengarkan dengan baik apa sih yang dimau oleh masyarakat secara lebih mendalam. Jadi apa yang udah dilakukan oleh Mas Lukman dan Mbak Lulu ketika masa kampanye ini tidak hanya sekadar. Gilbran, kita tahan dulu ya, Mbak Lulu dan Mas Lukman sudah Mas datang. Lukman, ini debat pamungkas. Debat ketiga, ada persiapan khusus, Bu Lulu? Nih, doa, sholawat, ngopi. Kalau beliau tidur, kalau saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak aja. Nggak ada, ya yang penting kita doa dan sholawat saja. Kalau bicara kita tema ketiga, debat pamungkas ini kan berbicara. Nah, seperti apa itu? Masih ada ya kan, karena memang ada yang memang sangat teknokratis, ada yang memang benar-benar kita perlu cek apa yang sudah berjalan, mana yang belum, mana yang memang perlu dituntaskan dan mana yang perlu juga dikoreksi. Ya seperti yang sebelumnya ya pasti kita buka data kayak gitu. Tapi lebih banyak lagi sih ketemu sama warga ya. Jadi selama momentum kemarin semingguan terakhir ini kan kita terus jalan pasca debat yang pertama juga nggak berhenti. Jadi kita mendengar apa sebenarnya yang diharapkan oleh warga Jawa Timur itu. Dan itu menurut aku yang jadi bekal penting ya dalam debat dan ya membangun sebuah komitmen sih gitu. Bu Lulu, ada pesan utama nggak yang malam ini akan disampaikan terkait tema debat malam hari ini? Apa ya Mas Lukman? Ya, tema malam hari ini tema tentang infrastruktur, ini tema yang sangat penting. Kami sebagai sesama anak pesantren punya kaidah lil wasail hukmul maqasid. Jadi kesejahteraan itu sebuah tujuan, maka infrastruktur menuju tujuan itu harus sama baiknya dengan tujuan yang ingin kita capai. Karena itu tentu masyarakat Jawa Timur, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Insya Allah saya dengan Mbak Lulu tidak akan mengecewakan kalian. Terakhir, Bu Lulu, Mas Lukman, 9 hari jelang pilkada, apa pesan untuk masyarakat? Ya, jelang hari sebelum coblosan ya, mudah-mudahan ini adalah momentum yang terbaik untuk sekali lagi melihat dengan tenang antara kami bertiga, 3 paslon ini, dan menurut saya Jawa Timur berhak untuk mendapatkan pimpinan yang terbaik, yang baru, yang fresh, dan tentu juga punya semangat lah untuk perubahan dan memberikan pelayanan lahir batin 24 jam 7 hari dalam seminggu selama 5 tahun. Nah itu dia. Oke, terima kasih. Pokoknya anak muda jangan sampai golput ya. It's about you, it's about us itu. Bukan tentang soal kami, tetapi ini tentang masa depannya orang-orang muda dan rakyat Jawa Timur. Jadi ayo wujudkan perubahan di Jawa Timur. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, baru saja kita lihat kehadiran dari paslon nomor urut 1, Lulu dan juga Lukman. Pas banget, Gilbran tadi sedang mengomentari paslonnya ya. Jadi tadi pertanyaannya terpotong adalah soal apakah Mbak Lulu juga bisa menghadirkan terobosan-terobosan dari berbagai masalah yang sudah dijabarkan. Selain mendengarkan, menyerap aspirasi dari masyarakat, langkah konkretnya juga harusnya sudah mulai dipetakan dong. Ya tentu sudah Mbak, kalau misal kita cermati lebih jauh, visi misi kemudian rancangan program kerja, ada puluhan program kerja yang ditawarkan oleh Mbak Lulu. Termasuk kalau kita melihat soal visi yang ketiga itu secara spesifik membahas soal pemerataan infrastruktur, pemerataan aksesibilitas. Jadi selain tadi selama masa kampanye kemudian penjaringan aspirasi Mbak Lulu secara lebih semangat, Mas Lukman secara lebih beringas turun ke masyarakat dan mendengarkan apa yang mereka mau. Ya kita sembari mengkurasi Mbak, apa yang bisa kita susun, program-program kerja apa yang bisa fit dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita membawa solusi yang tidak hanya cocok bagi kita, bagi Mbak Lulu dan Mas Lukman, tapi cocok bagi masyarakat. Karena kritik yang disampaikan oleh Mbak Lulu itu bukan hanya sekadar kritikan, tapi itu adalah akumulasi suara-suara yang Mbak Lulu dan Mas Lukman tangkap ketika jaring aspirasi sepanjang masa kampanye. Oke, ada kritik soal pemerataan nih Mas Hendy. Terlepas dari berapa pencapaian yang tadi sudah Mas Hendy jabarkan, tapi persoalan masih kurang di sebelah sini, masih kurang sebelah sana, itu pasti masih ada. Jadi Bu Kofifa dan Mas Emil nanti bagaimana menjawabnya? Karena kemungkinan besar ini akan ditanyakan oleh kedua paslon yang lain. Baik, kalau melihat program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, Asta Cita, Bu Kofifa dan Mas Emil juga punya 9 program kerja
yaitu Nawa Bakti Satya yang hari ini kami gunakan dalam bentuk meja. Tapi tentu saja kalau melihat apa gagasan yang ditawarkan sesuai dengan tema hari ini, kita tentunya Bukoviva dan Mas Emil ingin menjadikan Jawa Timur sebagai pusat lumbung pangan nasional. Itu sebagai salah satu bentuk bagaimana pemerataan dari segi lumbung pangan ini tidak hanya untuk mensuplai kebutuhan Jawa Timur saja, tapi juga secara nasional. Yang kedua adalah pusat industri dan manufacturing, di mana seperti kita ketahui, Jawa Timur penghasil 25% nasional dari industri manufacturing, sehingga sangat besar sekali. Dan ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Sehingga dengan tema yang akan dibawakan oleh Bukoviva dan Mas Emil, yaitu sebagai gerbang baru Nusantara, saya pikir 4 program ini baik sebagai lumbung pangan, industri manufacturing, juga sebagai pusat inovasi digital. Dan terakhir adalah pusat dari investasi yang masuk. Apakah program-program itu bisa membuat petani seperti Mas Adi balik ke kampungnya, tenang berada di kampung saja, tidak usah mengadu nasib di Jakarta? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Baik pemirsa, kembali lagi di live event debat pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024 masih bersama 3 narasumber kami. Sekarang Mas Hendy, Gilbran dan juga Mas Adi, kami akan memperlihatkan seperti biasa elektabilitas ya, bagaimana hasil survei terakhir yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei di Jawa Timur. Coba kita munculkan di wall teman-teman. Yang pertama adalah survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Ini ya, periodenya 2 November sampai 7 November, 5 hari saja. Ternyata di sini yang memuncaki survei elektabilitas adalah pasangan Khofifah Emil dengan 52,5%. Dan gapnya kalau dilihat memang cukup jauh ya berdasarkan survei ini. Di urutan kedua ada Ibu Risma dengan Gus Hans. Kemudian pasangan Lulu Lukmahnul itu di 3,8%. Dan yang belum menentukan pilihan kalau menurut survei Litbang Kompas ini juga masih banyak, 22,8%. Selanjutnya kita lihat dari survei LSI Deni JA yang dilakukan pada periode 27 Oktober sampai 3 November 2024 ya, kalau kami tidak salah. Di situ Khofifah dan Emil Dadak juga memuncaki hasil survei 67%, ini jauh lebih 50 plus 1 lebih banget ya ini. Kemudian kedua ada Ibu Risma dan Gus Hans juga di urutan kedua 19,1%. Dan di survei LSI Dena JA ini untuk angka Mbak Lulu dan Mas Lukman ini agak tertinggal jauh nih Mas Gilbert. Dan yang belum menentukan pilihan ada 11,2%. Sedikit saja ke Gilbert. Kalau melihat angka-angka seperti ini berkecil hati tidak? Justru menjadi apa Mbak ibaratnya kalau kita ketinggalan kan harus tancap gas Mbak. Ya, tapi tinggal 9 hari lagi. Justru itu Mbak, karena rutenya tinggal pendek kan, teman-teman dan Mbak Lulu dan Mas Lukman masih tetap semangat. Dan justru semakin semangat karena itu yang pertama adalah soal angka, yang kedua selama ini Mbak Lulu dan Mas Lukman itu tidak terlalu tersilaukan dengan angka. Jadi Mbak Lulu dan Mas Lukman lebih fokus terhadap angka-angka yang ada di lapangan secara lebih konkret, berapa jumlah masyarakat yang butuh bantuan, kemudian mana daerah yang perlu dimajukan, kemudian desa-desa mana aja yang perlu dikonektivitaskan secara lebih konkret. Jadi angka-angka itu yang berkeliaran di otaknya Mbak Lulu dan Mas Lukman sekarang Mbak. Tapi apakah karena angka-angka itu Gilbran akhirnya mendorong Mbak Lulu untuk datang menemui Anies Baswedan? Nah, ini kan juga viral nih foto-fotonya jadi pembicaraan ya. Iya Mbak. Sepertinya ada fenomena dalam tanda kutip berebut pengaruhnya dari Anies Baswedan. Memang Anies Baswedan itu adalah gubernur DKI Jakarta, tapi kita tahu Anies Baswedan pernah menjadi calon presiden yang didukung juga oleh partainya Mbak Lulu, PKB pada saat Pilpres 2024. Dan kita lihat di sini Mbak Lulu datang main ke pendoponya Mas Anies. Ini dalam rangka apa sih Gilbran? Benar tidak? Harus diakui tidak ada peran Mas Anies untuk bisa merebut pengaruh? Mungkin ada warga Jawa Timur yang waktu itu mendukung Mas Anies? Satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi adalah perjumpaan antara Mbak Lulu dan Mas Anies itu tidak lebih dari sekadar penyatuan visi, kemudian saling beradu gagasan, dan membahas langkah apa yang paling tepat untuk memajukan Jawa Timur. Jadi kalau ditanya apakah ini semata-mata untuk
meningkatkan elektabilitas, saya rasa itu salah satu statement yang terlalu mengkardikan peran Mas Anies dan Mbak Lulu gitu. Jadi lebih ke apa ide dan gagasan yang paling tepat untuk Jawa Timur. Dan ya tentu Mas Anies punya pengalaman panjang soal kontestasi di elektoral, dan mungkin bagi Mbak Lulu Mas Anies adalah mentor yang tepat. Gitu Mbak. Oke, baik. Mas Hendy dan juga Mas Adi, nanti saya juga minta komennya soal hasil survei terakhir ya. Tapi kita harus jeda lagi, pemirsa, live event akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, sekarang sudah hadir bersama kami juru bicara dari paslon nomor urut 3, Tri Risma Hari ini dan juga Gus Hans, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul, selamat Pak Aziz, selamat malam. Malam Mbak. Terima kasih akhirnya sudah sampai ya. Yeah. Pak Aziz, tadi kami di sini membahas terakhir soal elektabilitas. Boleh dimunculkan lagi teman-teman, kalau berbicara soal elektabilitas ada 2 survei yang melakukan survei elektabilitas di Jawa Timur, dan sama-sama di 2 survei tersebut Bu Risma dan Gus Hans itu berada di urutan kedua. Dan kalau dilihat gapnya dengan Bu Kofifa, Mas Emil itu agak jauh nih, Mas Aziz. Jadi apakah masih menilai dulu hasil survei ini, apakah ini menggambarkan kondisi di lapangan? Kalau menurut dari paslon Anda, apakah di lapangan sebetulnya euforianya lebih tinggi kok kepada Bu Risma daripada sekedar angka survei ini? Jadi begini Mbak Sylvia, kalau bicara survei ya, kita bicara survei itu tidak menjadi satu-satunya itu bacaan di internal kami di tim pemenangan Risma Gusan. Survei itu hanya menjadi salah satu bahan bacaan bahwa kemudian itu ada semacam gap yang disebutkan tadi, itu kita tidak melihat itu paralel dengan di publik ya. Karena 2 minggu ini itu gelombang dukungan terhadap seorang Risma dan Gusan itu demikian luar biasa. Walaupun itu kemudian tidak terakomodir di partai politik begitu kan. Partainya boleh satu, tetapi gelombang dukungan itu di tingkat masyarakat, civil society itu bahu-membahu, bahkan relawan tanpa digerakkan oleh tim pemenangan itu kemudian bersatu untuk memenangkan seorang Risma. Maka survei yang kemudian muncul yang menempatkan hanya di angka 20, sekian itu tidak kemudian membuat kami itu harus berpikir bahwa ini jomplang, tidak gitu. Tetapi survei ya itu menjadi bahan bacaan. Tetapi di publik itu yang kami garis bawahi betul bahwa gelombang ini akan terus menggelinding gitu sampai pada 27 November. Jadi kalau melihat situasi di lapangan, dinamika yang terjadi tetap optimistis ya? Oh tetap optimis. Justru banyak orang bertanya-tanya kenapa kok survei itu tidak sama kemudian di tingkat publik gitu di banyak daerah. Bahkan yang terbaru kemarin kami di basis salah satu paslon itu di Kota Pasuruan itu kemudian berkumpul banyak orang, hampir 2.000 yang awalnya mendukung paslon tertentu kemudian beralih kemudian pergi kepada Ibu Risma dan Gusan begitu. Itu satu signal bahwa hampir banyak basis itu kemudian curug-curug suara juga berpindah kepada Ibu Risma dan Gusan. Oke, Pak Aziz dan teman-teman, kita tahan sebentar di sini, kita perlihatkan bagaimana situasi terakhir di arena debat ya di Grand City Hall Surabaya, Jawa Timur. Masih persiapan karena sebetulnya debat ini baru akan dimulai official itu secara pukul 19.30. Jadi masih ada sekitar 15 menit lagi. Ini adalah gambaran terakhir dan informasi yang kami terima. 3 paslon semuanya sudah hadir di arena debat. Oke, singkat kepada Mas Hendy. Kalau surveinya tinggi, singkat saja. 2 yang lain, Gilbran dan juga Pak Aziz mengatakan mereka tidak akan terlalu memikirkan angka-angka survei. Justru ini bisa jadi penyemangat sekali buat mereka untuk gas sampai di kebut sampai tanggal 9 hari. Bisa jadi ini bola-bola yang semangatnya lagi tinggi-tingginya. Antisipasi dari pasangan Kofifa Emil. Iya, tentunya kita merasa bersyukur ya dengan didampingi oleh 2 paslon lain, putra-putri terbaik Jawa Timur, baik pasangan Mbak Lulu maupun bersama Mas Lukman dan Bu Risma bersama Gus Hans. Ya kami sendiri merasa bersyukur dengan antusiasme dari hasil surveinya. Tapi kalau saya melihat langsung di lapangan, baik Bu Kofifa maupun Mas Emil ini tidak kendor, masih bersemangat. Sehari itu bisa mengunjungi 7 sampai 12 titik aktivasi
datang ke pabrik-pabrik, bertemu dengan buruh, bertemu dengan pengusaha, datang ke pasar, mendengarkan langsung keluhan yang ada di masyarakat, mendengarkan langsung istilahnya buying problem begitu ya. Sehingga bersama masyarakat Jawa Timur tentunya Bu Khofifah maupun Mas Emil ingin menciptakan, memperkuat ketahanan pangan, itu yang pertama. Yang kedua juga memajukan industri secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan Provinsi Jawa Timur ini sebagai jantung pembangunan Nusantara. Baik, jadi tidak ada yang injek rem ya, semuanya akan gas terus ini sampai di penghujung. Tapi Mas Adi, apakah debat pamungkas malam hari ini signifikan untuk memberikan kontribusi angka atau elektabilitas kepada 3 paslon, terutama pasangan Lulu Lukman dan juga Risma Gushans? Dalam sistem pemilihan gubernur secara langsung tentu sedikit apapun peluang untuk meningkatkan suara itu menjadi penting. Kalau kita men-tracking rata-rata pilgub di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain, ada sekitar 20-25% masyarakat yang sangat mungkin mengubah pilihan politik mereka setelah mereka itu mendengarkan debat kandidat, visi misi, pemaparan secara umum yang disampaikan oleh calon. Tapi pemaparannya itu bukan sepenggal semalam, tapi dari ujung sampai akhir. Dia akan konklusi, akan simpulkan kira-kira siapa paslon yang punya program yang konkret, programnya sederhana, mudah dimahami oleh rakyat, dan yang paling penting itu bisa diimplementasikan. Rakyat kita ini kan sudah pintar, Zilvia, terutama kelas menengah, perkotaan. Kalau hanya jago-jagoan bicara tentang hal-hal apa yang harus dilakukan untuk provinsi, untuk wilayah, saya kira template-nya sudah banyak. Contohnya bisa di-download, bahkan bisa tanya ke AI. Kira-kira apa solusi di Jawa Timur tentang infrastruktur, muncul jawabannya. Canggih betul. Nah, yang paling penting adalah bagaimana para paslon itu menyampaikan diksi-diksi, bahasa-bahasa yang itu secara common sense kena langsung ke jantung pemilih di Jawa Timur, itu kuncinya. Di kedua yang menurut saya menjadi penting, di samping debat kandidat tentu saja harapan terbesarnya di sisa waktu yang menurut saya sudah cukup mepet ini, para paslon ini, ya bahwa tatap muka, turun langsung, itu masih menjadi favorit model kampanye yang memang cukup dinikmati di Jawa Timur. Apakah kegiatan-kegiatan seperti tadi Mbak Lulu menemui Mas Anies. Di Jakarta kita lihat ada contohnya RK menemui Presiden Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi. Apakah letupan-letupan seperti itu masih bisa menjadi strategi untuk mengubah konstelasi? Kalau mengubah signifikan tidak. Karena bagi saya elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Kecuali Anies mendukung secara langsung Lulu ke Jawa Timur. Ikut kampanye, door to door, mengkampanyekan kepada pemilihnya di Pilpres di 2024 bahwa Lulu adalah orangnya Anies Baswedan. Jadi bagi saya adalah kalau cuman hanya pamer foto-foto, temu dengan elit, temu dengan tokoh, saya kira daya tendang elektabilitasnya tidak akan kuat secara signifikan. Saya memahami Jokowi sekalipun begitu banyak dibully, tapi ketika roadshow bersama dengan Lutfi, Jokowi itu sepertinya membaca betul. Hanya jamuan makan, foto bareng, itu juga pemilihnya tidak akan signifikan kepada Lutfi. Makanya Jokowi itu turun langsung, dia belusukan. Sekalipun dibully, dinyinyirin, caci maki. Tapi Jokowi paham betul bahwa pemilihnya itu tidak bisa otomatis dipindahkan ke paslon tertentu. Makanya untuk meyakinkan bahwa Lutfi adalah orangnya Jokowi, juga ikutan kampanye. Kalau Anies dukung Pramono Anung misalnya di Jakarta, kalau dukung Lulu, ikut kampanye. Minta kepada basis-basisnya, pemilih Anies Baswedan di Jakarta, dukunglah Pram. Para pemilih Anies Baswedan di Jawa Timur, pilihlah Lulu. Kalau itu dilakukan, saya kira berlipat ganda elektabilitas akan kuat menjadi signifikan. Kalau foto-foto, cuman video, sorry to say, orang nggak peduli yang kayak gitu-gitu, Zilvia. Nah, kalau Anies jalan bareng sama Lulu all the time, sampai ujung pencoblosan, ini agak sedikit bisa membantu. Sekalipun di survei itu memang hilal politiknya agak jauh ya. Tapi udah tutup mata aja dulu, yang penting semangat, kemudian kerja politik yang nyata, siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan. Masih adakah strategi-strategi pamungkas yang disimpan oleh para paslon di beberapa hari terakhir ini sebelum masa kampanye ditutup yang akan dikeluarkan, Gilbran? Yang jelas Mbak Lulu dan Mas Lukman akan giginya semakin tambah tinggi ya, gigi 5 sekarang, makin kenceng. Jadi tidak hanya sekadar jalan-jalan ya, tidak hanya sekadar sowan-sowan, tapi juga coba untuk menjawab secara lebih konkret apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, coba untuk lebih memahami. Kalau kata ada Gimi mengatakan tuh, dia bilang bahwa ya menjadi rakyat yang merasakan derita rakyat secara lebih langsung gitu. Jadi saya rasa apa jurus pamungkas Mbak Lulu
dan Mas Lukman selama hampir sepekan ini nantinya, ya menjadi rakyat yang paripurna. Rakyat yang paripurna. Oke, baik. Pak Aziz, kalau kita lihat dalam 2 debat sebelumnya seperti ada kolaborasi antara Bu Risma dengan Mbak Lulu terutama. Biasa kalau yang petahana itu akan diserang oleh yang non petahana atau kandidat baru ya. Apakah itu juga yang akan dikeluarkan lagi di debat pamungkas ini ketika Bu Risma dengan Mbak Lulu ini saling melengkapi untuk bisa memperlihatkan kepada masyarakat Jawa Timur celah atau kekurangannya pasangan Bu Khofifah Mas Emil? Jadi begini Pak Sylvia, pada dasarnya Ibu Risma itu sosok orang yang tidak biasa berbahasa basi dan tidak ahli berkata-kata gitu kan. Ibu Risma itu orang yang biasa menyajikan solusi, yang kemudian solusi itu kemudian mengkapital, itu kemudian menjadi bukti. Itu sosok Risma, dan Risma itu tidak pernah kemudian mengambil pilihan menjadi penyerang, striker, itu tidak pernah begitu. Bahwa kemudian pada debat perdana dan kemudian debat kedua itu seolah itu tampak kompak, itu soal lain sesungguhnya. Dan itu mesti berujung kepada sebuah persoalan yang menjadi atensi publik, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian ada soal dalam waktu yang singkat ini apa yang akan dilakukan, Risma itu sering memberikan apa yang kemudian disebut adalah jalan terakhir yang menjadi persoalan publik. Ya, kemarin di beberapa titik di Jawa Timur sehari itu bisa 7 sampai 14 titik. Baik itu Ibu Risma maupun itu Gus Han. Itu menemui undangan-undangan, tidak pernah kemudian membuat kegiatan tersendiri. Nah, di berbagai kegiatan itu langsung kemudian ditanya, Anda sebagai apa pekerjaannya apa tiap hari, pekerjaannya ini apa, persoalannya ini, itu kemudian kami tabulasi semua dan itu kemudian dibantu langsung. Ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita lakukan. Maka sampailah pada kesimpulan bahwa Ibu Risma wali kota dari 2010 kemudian sampai 2020 itu yang kemudian dilakukan. Kalau hari ini temanya adalah infrastruktur, maka sesungguhnya area-area Surabaya itu mengenal bahwa Risma adalah ibunya infrastruktur. Itu berbagai hal dilakukan di kota Surabaya mulai periode pertama, kemudian di periode kedua, bahkan kemudian ada jembatan yang ambles kemudian dikerjakan dalam waktu 4 hari, lebih canggih daripada Jepang begitu. Itulah Risma yang kemudian selalu apa adanya, ceplas-ceplos begitu dan tidak pernah berbahasa basi. Gitu. Memang lawannya Bu Khofifah ini tidak main-main ya, dua-duanya hebat-hebat semua, ada Bu Risma, ada Mbak Lulu juga. Untuk strategi mengantisipasi serangan, katakanlah itu serangan atau ya terjadi secara natural, apa yang akan dilakukan Bu Khofifah? Ya, artinya mendengarkan langsung masukan dari masyarakat, termasuk juga dari putra-putri terbaik Jawa Timur, baik Bu Risma maupun Mbak Luluk. Nah, kaitannya dengan infrastruktur sendiri, kita melihat ini adalah langkah strategis Jawa Timur, di mana tentunya Bu Khofifah dan Mas Emil memimpikan bisa menjadi gerbang baru Nusantara. Apalagi IKN, jembatan Nusantara ibu kota berikutnya yang berhubungan langsung dengan Jawa Timur. Dan tentu saja harapan kami bahwa Jatim adalah rumah kita semua dan mercusuar Indonesia di mata dunia. Kalau kita lihat ada jalan yang sudah dibangun ada lebih dari 1.600 km di jalan provinsi Jawa Timur dan 90% diantaranya dalam keadaan baik, dalam kondisi baik. Sehingga ini sudah menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bu Khofifah dan Mas Emil sebenarnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat dan tentunya ini perlu dilanjutkan kembali. Baik, dan terakhir kepada panelis kita, Mas Adi, di pertarungan terakhir ini saran Mas Adi untuk para kontestan ya, supaya mereka betul-betul bisa menyampaikan pesan dengan efektif dan efisien, mudah diterima oleh masyarakat, itu seperti apa? Ya, saya kira harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Memang harus menghindari istilah-istilah atau singkatan yang sebenarnya membutuhkan berpikir waktu yang cukup lama. Jadi pemilih kita, masyarakat itu kan pikirnya pendek-pendek. Misalnya kalau ada patron yang mengatakan, kalau saya jadi gubernur Jawa Timur, maksimal 3 tahun rumah sakit di Madura dibangun. Itu kan sangat sederhana sekali untuk mengukur. Atau misalnya kalau saya jadi gubernur dan wakil gubernur 3 tahun, persoalan infrastruktur di Madura, persoalan pertanian itu tuntas setuntas-tuntasnya. Itu yang saya kira akan mudah diingat. Kalau bicara hal-hal yang sifatnya teoritis, normatif, saya kira masyarakat kita di sisa waktu yang menurut saya tidak banyak, ini agak sedikit kompleks untuk membayangkan apa yang disampaikan oleh para kontestan dalam pemaparan visi dan misinya. Saya berharap taktis, kemudian solutif, dan yang paling penting
apa yang diomongkan itu bisa dikerjakan. Itu saja sih kuncinya, Sylvia. Oke, karena masih ada sedikit waktu, Mas Adi, terlepas dari apapun hasilnya nanti ya, debat Pilkada Jawa Timur ini menjadi salah satu sejarah di kontestasi pemilihan kepala daerah karena diisi oleh semuanya paslon wanita, terutama calon gubernurnya. Apakah model seperti ini dalam 5 tahun ke depan bisa berkembang ke daerah-daerah lainnya kalau menurut Mas Adi? Ya, saya kira saya harus bersyukur bahwa dalam demokrasi elektoral, terutama pilgub serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, begitu banyak Srikandi yang muncul. Di Banten ada Airin, di Jawa Timur ada 3 Srikandi yang menurut saya ini adalah surplus secara politik. Sekalipun mereka itu kalah, saya kira penokohannya cukup luar biasa. PKB itu punya Mbak Lulu, yang saya kira resultante dan agresivitas politiknya luar biasa. Karena basically beliau itu aktivis sejak mahasiswa. Kemudian Bu Risma kita tahu memang sejak jadi wali kota, beliau juga adalah menteri dan pengurus elit di PDIP yang saya kira ini juga menjadi aset penting ya. Betapa memang politik kita ke depan tidak melulu hanya dikuasai oleh kelompok maskulin. Kalau Bu Hovifah jangan tanya, kalau mau masuk partai saya rasanya banyak partai yang akan membuka pintu selebar-lebarnya. Resource, kemampuan dan pengalaman termasuk jam terbangnya saya kira memang di atas rata-rata. Saya tentu saja berharap Sylvia ke depan partai politik memberikan porsi yang seluas-luasnya kepada politisi-politisi perempuan yang menurut saya dari segi kapasitas, kompetensi, pengalaman itu saya kira sudah kompatibel dengan politisi laki-laki yang lain. Oke, terima kasih atas ulasannya. Kita nanti akan segera simak pemirsa jalannya debat pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024 selepas jeda satu ini.